Kami datang baik-baik, Pak, ya, untuk mendapatkan. Oh, itu hak kami mencari kebenaran. Ada dua anak bangsa yang masuk penjara. Anda bukan Anda yang masuk penjara, ya. Dua anak bangsa. Anda paham? Saya tidak bayar, dia tidak dibayar untuk memperjuangkan kebenaran. Kalau Anda mungkin relasi kuasa dan relasi uang. Kalau saudara Lecu mengerti hukum, dia tidak akan melakukan pelaporan kepada saya. Dia sejawat kami, ya. Ingat baik-baik, saya pengacara, dia pengacara. Ketika Anda melaporkan, Anda harus jangan lupa kami dilindungi oleh Undang-Undang Advokat, ya. Undang-Undang 18 tahun 2003. Advokat itu dilindungi, ya, baik perdata maupun pidana dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang advokat yang mandiri dan jadi harus bebas ya. gitu. Tapi Anda tentu, ya. Bebas gitu. Ya, harus pengadilan aja nanti. Kenapa Anda mengatakan pengadilan? Mengapa Anda mengatakan pengadilan? Anda perlu mengetahui, ya, kami mungkin mengapa kami lakukan setiap step by step, ada ketidakpercayaan kepada setiap step by step hukum itu. Kenapa? Teori hegemoni. Ada dominasi, ya, kekuasaan dari seseorang yang bisa mempengaruhi semuanya, ya. Anda pahami itu? Anda harusnya bersyukur masih ada anak bangsa yang peduli kepada bangsa ini. Dan saya peduli. Peduli apa? Saya peduli. Kalian tidak peduli. Mungkin kau peduli uang. Peduli apa? Ya, kau peduli uang barangkali. Kalau saya peduli negara ini. Baik. Saya peduli negara ini. Ya. Tidak akan sama kita berdua. Memang minyak tidak akan campur dengan air. Paham Anda? Ya, memang kami sadari di masa Pak Jokowi ini, orang beriman ini kayaknya sering dianggap kadrun seperti Anda katakan tadi, ya. Ya, mohon maaf saya katakan, kami datang baik-baik, Pak, ya, untuk mendapatkan. Oh, itu hak kami mencari kebenaran. Ada dua anak bangsa yang masuk penjara. Anda bukan Anda yang masuk penjara, ya. Dua anak bangsa. Anda paham? Saya tidak bayar, dia tidak dibayar untuk memperjuangkan kebenaran. Kalau masuk Anda mungkin relasi kuasa dan relasi uang. Bikin Ya? Mohon maaf saya katakan, ingat baik-baik, ya. Pemidanaan itu ultimum remedium, bukan utama. Kalau Anda terus ingin, ya, mempidanakan rakyat Anda, pertanyakan siapa Anda. Ya, Anda raja yang baik, tapi kok menghina presiden yang baik, tidak menghina, ya. Melecehkan orang kan tidak bisa kan. menghina. Begitu Yang Anda katakan risikonya masuk penjara, 24 bukti itu Gimana hanya ini? sekedar link, bukan merupakan peristiwa pidana. Tapi menurut Ibu mengatakan Bunda, tadi ini pertemuan kita antara ini orang kuat dan orang lemah. Ya. Orang kuat bisa memanipulasi, bisa membuat sesuatu menjadi apapun yang dia inginkan. Dan hari ini kami adalah korban, ya. Korban Anda tidak, apaan? karena Anda tidak merasakan. Korban Nanti apaan? kalau Enggak. Anda pada posisi itu baru Anda Saya tahu, tanya ya. korban apaan? Oh, jelas saja korban, Pak. Korban Kalau Anda apaan? ngomongnya harus begitu terus dilatih begitu kan, ya. Mohon maaf saya katakan, jangan seperti itu Anda, Nggak ya. ada. Jangan. Orkestrasi yang kami rasakan beberapa minggu ini akan terjadi tersangka, akan jadi narapidana. Jangan seperti itu Anda, ya. Anda bicara hukum seakan Anda mengerti hukum. Anda tidak mengerti hukum, ya. Ya nyata kok. Ya, Anda tidak mengerti Yang hukum. diadukan itu penghinaan, Anda tidak mengerti pelecehan. hukum. Relawan tua Jokowi, Norman Hadinugoro, dipermalukan berkali-kali oleh Ahmad Kozinuddin dan Kurnia Triroyani. Namun sang maniak Jokowi ini tetap saja berbicara, membela Jokowi, meskipun sudah dipermalukan di depan publik. Benar-benar definisi seorang maniak. Para relawan hanya dilahirkan untuk membela Jokowi secara membabi buta dan hanya mengerti soal menjilat. Tidak peduli meski resikonya dipermalukan hingga berkali-kali. Jadi gini ya, ini bapak-bapak ini kembali lagi, diputar-putar ke situ aja, muter aja, kayak gasingan. Jadi saya ingat masa lalu, ini jangan-jangan kita bicara lagi kadrun dan kampret. Saya anggap nih kampret nih. Memperluas lagi nih pertarungan. Iya. Memperluas lagi. Ini larinya kemana luka ini? bangsa yang Ini sudah misalnya, selesai. Ya, nggak ada Jangan hubungan dibuka kadrun. Ini lagi. relawan. Ini kayak Apa masalah kecilan ini saya relawan, dari lawyernya? Relawan ngawur. Kalau udah nggak bicara, Ada undang, itu kita ini jadi negara kadrun. hukum. Nah, ini semua ini apa? Percayakan sama polisi. Ya bukan Stigma, kita. polisinya nggak kadrun, percaya. kampret, itu kan Anda yang menyakitkan. memulai, Nanti ya. Yang tidak ada tindak pengacara pidananya, kita ya. Pak. Tindak pidananya nggak ada 3 pasal itu. Tunggu aja. Bapak tahu? Tunggu Silakan, saja jelaskan. pengadilan. Bukan, Tunggu saja. Bapak Bukan jubir ditolak polisi, ya? ini. Iya. Atau keluarganya polisi? Seharusnya Saya ditolak. lama-lama tersinggung loh kalau Anda terus mengatakan nanti akan jadi tersangka. Nanti. Dalam perdebatan ini, Norman Hadinugoro nampak benar-benar seperti seorang maniak Jokowi yang tidak punya kamus pikiran apapun selain membela Jokowi dan tidak bisa menerima pendapat yang berbeda dengan dirinya dengan cara yang elegan. Saking tak berkelasnya relawan tua yang satu ini, meski sudah dipermalukan dengan kata-kata yang menohok, disebut relawan ngawur, tak punya pikiran karena hanya berbicara sesuai yang diinstruksikan. Tetap saja relawan tua ini bermuka tembok meski sudah dipermalukan terus-menerus. Sangka nanti Anda akan jadi narapidana seperti Sylvester Stallone di salah satu ini, ya.
Senator Matutina, Stallone lagi saya sebutnya. Kita dikit banyaknya ngerti Nggak, ya jangan masalah seperti gitu itu ya. Bapak ya. Karena Anda ini bicara tentang penghinaan. negara hukum. Kalau Anda bicara tentang negara hukum, Anda harus hati-hati. Iya. Setiap kata, setiap diksi itu bermakna ya. Iya. Bahkan ada pidana di dalamnya. Dan lucunya karakter ya tidak kesatria atau pengecut ini tidak hanya dilakukan oleh saudara Jokowi dalam proses hukum, proses politik pun begitu. Dia sebut ada orang besar tapi tidak berani sebut nama. Tadi rekan dia juga Adi Darmawan sebut, oh saya sudah Nah, pakai ini baju kan dibawa biru, ke politik begitu. lagi. Tiba-tiba dia tidak mau sebut nama. Harusnya kan fokus. Nah, kalau memang berani secara politik sebut nama. Saya bilang kalau itu Aguan Nah, sebut ini. Aguan, Antoni Salim sebut Antoni Salim. Kalau itu SBY sebut SBY. Nggak Jangan fokus. pengecut. Ini yang Ini nggak membuat fokus ini. rakyat terbelah. Kenapa? Karena narasi pembelahan itu muncul dari saudara Jokowi Dodo. Bernarasi ada orang besar, kami menjadi merasa tertuduh. Apa tuduhan kepada kami? Seolah-olah kami ini berjuang hanya menjadi pion politik, menjalankan agenda politik orang besar. Jahat sekali tuduhan itu. Nah, ya. Jangan pernah mengeluarkan tuduhan kalau tidak bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan secara hukum, jangan mengalihkan tuduhan secara politik. Wajar Demokrat hari ini membuat statement resmi karena memang wibawa, marwah kehormatan Demokrat telah dicederai. Dan Tidak jangan ada salahkan urusannya Demokrat. dengan pemakzulan Gibran beririsan Nah dengan itu kata Pilpres Demokrat dan terakhir. kami pun demikian. Jadi beginilah fokus. Nah kalau memang tadi persoalan sederhana, kenapa sih nggak tunjukkan saja ijazah itu secara sederhana? bukan Karena ini hak tidak Anda. pernah ditunjukkan. Itu membuat masalah ini memang tidak sederhana. Nah, Menurut Anda yang kemudian menggiring ini ke politik adalah saudara Jokowi. Oke. Perdebatan bermula ketika relawan Jokowi yang satu ini dengan begitu yakin bahwa Roy Suryo CS pasti akan mendekam di balik jeruji besi. Relawan hanya tahu siapapun yang mempermasalahkan Joko Widodo layak dimasukkan ke dalam penjara. Yang lebih parah lagi, relawan tua ini tidak terima dan tersinggung ketika Jokowi dipanggil saudara oleh Ahmad Kozinuddin. Yang terhormat lawyer kita nih, ya kalau Anda manggil Pak Jokowi saudara Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ada di depan Anda. Loh, daripada saya panggil Jokowi saudara Jokowi Silakan, itu itu hak penghormatan. Anda, hak Anda. Dan saya memanggil Saya saudara menghormati. Norman itu biasa saja. Iya, benar, saya mengerti. Saudara Elvira, Tapi tolong, saudara Rifai, Anda sebagai saudara lawyer, Jokowi, apa masalahnya? sebagai Apa harus pengacara, saya panggil Sinuwun ya. engkang ngarso dalam Jokowi Dengar dulu. Enggak. Ya. Jadi kalau Bapak mengatakan ini fitnah segala macam, no, itu bukan fitnah Pak ya. Fitnah Ini itu. tidak. Ya itu kata Bapak relawan. Bapak Bukan, tahu itu apa yang fitnah. menjadi kesalahan Pak Jokowi membonsai warga negara menjadi relawan. Kan warga ya. negara- Anda warga perlu negara tahu mana? ya bahwa sekitar beberapa waktu beliau akan dilakukan pelantikan. Itu ini saya mendapatkan info ini Kok dari ijazah Keep Talking orang ya. lain Ya sebentar. dikutak-kutik? Dari Keep Talking itu mengatakan harusnya pada saat akan dilantik itu semua relawan harusnya dibubarkan. Kita kembali guyup menjadi warga negara. Walaupun saya tidak memilih beliau. Tapi Saya apa yang nggak terjadi? percaya dengan Ibu. Beliau tidak. Oh, Bapak harus percaya karena dia Dari dulu ngomong Lalu yang ini, terjadi ini apa? aja. Yang terjadi adalah relawan Bukan, tersebut bukan. tidak, jangan ganggu saya Pak ya. Saya tahu Enggak, maksud enggak, Anda enggak gitu. ganggu. Ya, relawan itu tidak dibubarkan, tapi disuruh untuk pasang badan jika terjadi sesuatu, katakanlah penolakan atas semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Pak ya. Jokowi, Nah, dengan demikian, Bu, akhirnya apa yang terjadi? Kita dilindungi berpecah oleh belah. negara, Bu. Kita Dilindungi berpecah oleh belah. pemerintah. Iya, dari tadi Ada Bapak mengatakan aturannya. selalu dilindungi negara. Saya Semua percaya berhak Pak, melindungi. saya percaya dilindungi sepanjang Pak apa yang Jokowi dibuat tidak itu adalah baik dan menggunakan benar hak ya. itu. Ingat pasal 27. Setiap warga negara bersamaan kedudukan Saya di bidang tahu. hukum dan pemerintahan. Saya tahu. Saya lakukan. Ibu Anda kayaknya jangan nggak tahu Anda. diulang-ulang yang Nggak tahu gini-ginian. kayaknya nggak tahu Anda. Tolong diajarkan dong. Kita Ya. fokus aja, fokus ke Oh, saya 12. sangat fokus Pak.